Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada dalam minggu sengsara yang ketujuh. Itu artinya dalam beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari Jumat Agung atau hari kematian Yesus Kristus di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Dan tema renungan kita pada saat ini yaitu kesengsaraan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kegelisahan dan kegundahan hati Yesus menyikapi masa-masa penderitaan dan kematiannya yang akan segera tiba. Sehingga dia mengajak ke-12 muridnya ke Yerusalem. Di sana dia mengatakan kepada mereka bahwa nubuatan para nabi akan segera tergenapi mengenai Anak Manusia. Saudara-saudara, dalam percakapannya dengan murid-muridnya, Yesus menggambarkan bagaimana keadaan yang akan menimpa dirinya di Yerusalem. Di sana dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang akan mengolok-olok dia, menghina, bahkan meludahinya. Sungguh saudara-saudara, betapa hinanya Sang Mesias itu. Bahkan tidak ada satu perbuatan terpuji pun yang ia terima dari orang banyak itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah bagian dari penderitaannya. Dia akan memenuhi keadilan yang diisyaratkan Allah atas pelanggaran yang kita perbuat terhadapnya melalui dosa kita. Karena dosa kita itulah sehingga kehormatan Sang Mesias menjadi dilecehkan. Bahkan tidak hanya itu saudara-saudara, dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa dan orang banyak akan membunuhnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kondisi kejiwaan seorang narapidana yang mendapatkan hukuman mati yang ditetapkan pengadilan kepadanya. Tentulah sebagai manusia biasa, dia akan merasa ketakutan, kecemasan, dan tekanan batin yang mendalam akibat kematian yang akan segera menimpa dirinya. Tidak hanya itu saudara-saudara, kesedihan yang mendalam dia rasakan karena akan berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Demikian pula dengan Yesus. Perasaan takut dan cemas dirasakannya ketika dirinya akan menjalani kesengsaraan di Yerusalem. Bahkan kesedihan yang mendalam pun dia rasakan karena akan berpisah dengan murid-murid yang selama ini menemaninya dalam pelayanan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemberitahuan akan penderitaan Yesus inilah yang perlu menjadi dasar perenungan kita masing-masing. Bagaimana dia melewati kesengsaraan dengan ketakutan dan kegundahan hati akan penyiksaan dan proses penyaliban yang akan menimpa dirinya.
hal ini juga berlaku kepada kita. Ketika kita memaknai minggu-minggu sengsara saat ini, kita diajak untuk merasakan dan ikut memaknai kesengsaraan Yesus Kristus dalam peristiwa COVID-19 yang membuat manusia ikut turut merasakan kesengsaraan itu. Manusia dihantui rasa takut dan kecemasan akan bahaya COVID-19 yang mematikan. Manusia harus mengisolasi dirinya tanpa bisa bertemu dengan siapapun demi menjaga keamanan dirinya dan orang-orang yang dikasihinya. Bahkan saudara-saudara, rutinitas peribadatan pun hanya dapat diadakan di rumah tanpa bisa berjabatan tangan dan memeluk orang-orang seiman. Tidak hanya itu, penderitaan tidak berakhir sampai di situ saja. Manusia harus diperhadapkan dengan lumpuhnya perekonomian negara akibat semua orang sudah tidak ada melakukan aktivitas perdagangan lagi. Bahkan dengan semakin bertambahnya pasien COVID-19, para tenaga medis pun banyak yang menjadi korban akibat merawat pasien-pasien COVID-19 saat ini. Sungguh, saudara-saudara, tahun ini kita melewati dan merayakan minggu-minggu sengsara Yesus Kristus dengan kepiluan dan kegundahan hati akibat wabah COVID-19 yang melanda dunia. Semoga wabah ini cepat berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memaknai minggu-minggu sengsara saat ini dengan merenungkan segala kebaikan Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma. Jika Dia boleh melawat dan menyertai kita sehingga kita tidak mengalami penyakit COVID-19, maka kita patut bersyukur melalui doa dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Serta berusahalah hidup bersih dan teratur. Makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, memakai masker ketika berpergian, serta rajin mencuci tangan. Bahkan patuhilah anjuran pemerintah. Semoga Tuhan menyertai kita dalam melewati masa-masa pandemi COVID-19 saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.